Hadirin yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan bagaimana kita membangun sumber daya manusia atau SDM agar senantiasa kita bisa ada dalam kebenaran dan juga anak cucu kita senantiasa ada dalam kebaikan. Salah satu ayat yang sering disampaikan saat seseorang itu menikahkan atau mempertemukan anak laki-laki dan perempuan, salah satunya dasarnya adalah surat Ar-Rum yang tadi saya bacakan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwa salah satu tanda-tanda dari Allah SWT adalah menciptakan kita jodoh pasangan dari jenis kita sendiri, dari manusia, dari hal yang sama. Karenanya ini yang menjadi dasar kita bahwa saat kita mengupayakan generasi yang baik, maka bagaimana kita mewujudkan jodoh itu atau mencari pasangan itu adalah yang baik juga. Ini mungkin bagi bapak atau ibu yang sudah merasakan berkeluarga, betapa sulitnya untuk membenahi atau mengupayakan kalau pasangan tidak sevisi, tidak sejalan dengan kehendak kita dalam kebaikan. Itu yang paling susah, orang yang terdekat dengan kita. Makanya hal yang paling baik adalah atau yang ideal saat kita mencarikan pasangan anak kita adalah yang visinya sama, yaitu menjunjung kebaikan atau kebenaran al-Islam itu. Kemudian hal yang perlu diingat bagi kita saat sudah mendapatkan pasangan itu adalah litaskunu ilaiha, agar kita mendapatkan ketenangan. Nah, ini juga motivasi bagi kita, terutama bagi yang sudah berkeluarga saat ini. Maka bagaimana pasangan hidup kita itu adalah bisa menjadikan kita tenang. Kalau pasangan kita itu menjadi yang sebaliknya, maka perlu untuk kemudian kita tata kembali. Seperti yang pernah saya ceritakan bahwa Nabi Ibrahim pernah memberikan saran kepada anaknya Nabiullah Ismail untuk dengan kalimatnya, yaitu mengganti daun pintunya karena ternyata istrinya itu tidak baik untuk dirinya. Atau juga Umar bin Khattab radhiyallahu an meminta Rasulullah untuk menasihati anaknya agar memisahkan atau menceraikan istrinya, karena ternyata istrinya tidak menjadikan dia taat kepada Allah SWT. Tentunya harus ada upaya-upaya sebelum itu. Maka yang penting adalah kita refleksi lagi bahwa pasangan hidup kita adalah untuk agar kita bisa tenang, litaskunu ilaiha. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan kita itu adalah punya rasa kasih dan sayang. Jadi ini yang kemudian perlu juga menjadi bekal saat anak kita mau menikah, maka pilihan itu akan mempunyai konsekuensi di kemudian hari. Saat masih muda, saat masih masih sama-sama menarik, maka kemudian ada rasa kasih. Dan itu harus kita niatkan untuk kemudian bagaimanapun posisi dan bentuk dan rupa dari pasangan kita itu menjadikan kita punya rasa kasih dan sayang. Jangan kemudian hanya saat punya materi kita punya rasa kasih sayang, atau
bentuk saat menarik, kemudian punya rasa kasih sayang, tapi pada saat sebaliknya, maka kemudian juga sifatnya terbalik. Ini kalau niatannya seperti itu, maka niatan untuk berkeluarganya belum kokoh, ya. Menerima pasangannya, ya. Bagaikan kita kalau mencari pasangan bukan yang sempurna, tetapi adalah yang saling melengkapi. Ya. Antum libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya. Kamu itu sebagai pakaian bagi dirinya, dan dia juga pakaian bagi diri kita. Ya, artinya saling melengkapi, saling menutupi dan seterusnya. Yang kemudian niatannya yang penting adalah bagaimana kita hidup untuk berniat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian diurai bahwa biasanya rasa kasih itu tidak langgeng, dan yang muncul berikutnya adalah rasa sayang, dan ini biasanya akan berlangsung lebih lama. Ya, kalau mungkin yang sudah sepuh itu akan merasakan bahwa mungkin pasangan kita sudah tidak menarik, tetapi ada yang kemudian menyebabkan kita senantiasa merindui atau ingin dekat dengan dirinya karena rasa sayangnya. Ya, rasa sayangnya. Mungkin hormat kita atau khidmat mereka kepada kita, atau juga sebaliknya kita untuk senantiasa berkhidmat kepada dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah juga yang menjadi pilar untuk terbentuknya keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik adalah bekal untuk kemudian membentuk masyarakat yang baik pula. Setelah kita binaul fardhi, ya, membina diri, ya, atau islahun nafs, ya, membenarkan membetulkan pribadi-pribadi, maka tahapan berikutnya yang paling penting adalah kita membangun keluarga, ya, binaul usrah, ya, membangun keluarga. Dan kalau keluarga yang sudah baik, ya, sudah tercipta keluarga-keluarga yang baik, maka bisa memunculkan lingkungan yang baik, yang kondusif, terutama yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau sudah ada gambaran atau visi di kita, dan kemudian visi untuk pasangan kita, apalagi saat kita mencarikan jodoh untuk anak-anak kita, insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung akan kebaikan-kebaikan. Inilah yang mungkin bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita, memberikan rasa atau azam kepada kita untuk senantiasa ada tetap dalam kebaikan, dan juga bisa mewariskan kebaikan itu kepada anak keturunan kita. Walaupun minkum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.